Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara dan membahas tentang yang namanya fitnah, maka apapun fitnah yang terjadi, besar ataukah kecil, itu kembali kepada hati seseorang, kembali kepada hati manusia. Ketika dia memiliki hati yang baik, memiliki hati yang bersih, sedahsyat dan sekencang apapun fitnah yang menghampirinya, maka insya Allah dia akan bisa menepis, ya tentunya dengan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di malam hari ini kita akan coba mengenal lebih jauh tentang mahkota yang paling berharga yang kita miliki. Ya, sesuatu yang selama ini terkadang kita tidak menganggap itu sebuah nikmat. Ya, terkadang itu sesuatu yang tidak berharga. Padahal dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmatul qalb. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan hati yang selamat. Jadi apapun yang ada di tangan kita hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, ternyata itu semua akan kita tinggalkan. Ya, itu tidak akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bawa itu adalah pertanggungjawabannya. Kita punya sekian banyak rumah, kita punya sekian banyak mobil, kita punya sekian anak-anak dan istri, ya kita punya sekian banyak tabungan, yang itu semuanya tidak akan kita bawa ya ke kubur kita. Yang tidak kita bawa ketika kita bertemu dengan Allah, maksudnya tidak kita bawa bentuknya, itu kita tidak bawa. Mobilnya kita tidak bawa, rumah tidak kita bawa, harta tidak kita bawa, tetapi pertanggungjawaban akan kita bawa. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, apa yang kita miliki hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, itu semuanya akan kita bawa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun realnya itu tidak kita bawa. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memakan beberapa butir kurma, ya, yang beliau makan dari cara yang halal dan kemudian beliau gunakan untuk sujud dan ruku kepada Allah, ya, diceritakan oleh sahabat Rasulullah berlinang air mata Nabi SAW dan beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumal qiyamah. Demi Allah, sesungguhnya nikmat yang kita makan hari ini akan ditanya oleh Allah. Jadi kurma tidak datang nanti di yaumul qiyamah. Apa yang kita makan tidak didatangkan, tetapi yang akan datang adalah pertanggungjawaban yang harus kita ya tanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, baik dan tidak baiknya ya jasad kita, baik atau tidak baiknya apa yang kita pegang di tangan kita ini,
tergantung bagaimana hati kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wal qalb. Ketahuilah bahwasanya pada tubuh seorang manusia ada segumpal daging, yang apabila baik segumpal daging itu, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila jelek segumpal daging tersebut, maka akan jelek seluruh anggota tubuhnya. Ya, sehingga makna baik ataukah tidak baik dari anggota tubuh kita tersebut akan berefek tergantung besar atau sulit ataukah mudahnya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali bagaimana kita menjaga hati. Dan kalau kita mau jujur, para hadirin dan hadirat, semua kita yang hadir di sini sudah cukup sering mendengar hadis yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupanya kalian, Allah tidak melihat bentuknya kalian, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala adalah melihat hati kalian. Kalau kita jujur, kita lebih serius menjaga sesuatu yang dilirik dan dilihat oleh manusia, atau kita lebih serius melihat sesuatu yang dilihat, menjaga sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penampilan kita, wajah kita, jasmani kita, jasad kita, selama ini kita lebih fokus memperhatikan hal-hal ini dibandingkan apa? Sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya fitnah di antara fitnah-fitnah yang paling terbesar. Ya, bagaimana tidak dikatakan sebagai fitnah? Kita semua sadar, kita semua faham, kita semua mengerti. Ya, harta kita, apapun yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Iya, ya akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Tetapi bersamaan dengan itu, konsennya kita menjaga hati kita tidak sebesar ya konsennya kita menjaga dunia yang kita miliki. Dan ini fitnah. Fitnah atau tidak ini? Ini fitnah. Kita telah terjangkiti yang namanya fitnah. Ya, karena ketika kita berbicara bab fitnah, bukan hanya satu bab saja. Karena terkadang seseorang ketika dia mendengar bab fitnah, ya paling fitnah wanita, kan begitu? Fitnah harta atau lain sebagainya. Iya, dan ini juga adalah fitnah di antara fitnah yang terbesar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tu'radul fitani anil qalal qulub. Akan didatangkan kepada kalian fitnah kepada hati-hati manusia. Nah, ketika hati manusia itu dia menyambut dari fitnah yang menghampirinya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menitik satu noda hitam dalam kalbunya. Nah, ketika dia mengambil atau menerima menyambut fitnah yang kedua, maka dititik noda hitam yang selanjutnya, sampai seterusnya hatinya seluruhnya gelap. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menggambarkan tentang fitnah ini, beliau bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah kal maujil bahr, seperti ombak lautan yang sangat deras. Kemudian Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah yang dia seperti ombak lautan yang sangat deras, yaitu masuknya maksiat dan dosa ke dalam hati seorang manusia, dan dia tidak peduli dengan dosa dan maksiat yang menghampirinya, dan kemudian dia terus terlena dengan dosanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghitamkan semua hatinya pada titik la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu lagi mana yang baik, dan juga dia tidak lagi bisa mengingkari perkara yang mungkar. Taib. Jadi seseorang ketika dia ingin selamat dari fitnah, hal yang paling harus dia jaga sebelum dia menjaga matanya,
sebelum dia menjaga telinganya, sebelum dia menjaga tangannya, sebelum dia menjaga kakinya, dia harus menjaga hatinya tersebut. Ya, tapi kalau seandainya dia menjaga mata dan tidak menjaga hati, ya dia mungkin tidak akan melirik wanita yang tidak pantas untuk dia lirik karena ada istri di sampingnya. Kan begitu? Ya, dia tidak melirik wanita yang bukan mahramnya karena ada teman di sampingnya. Tapi kalau seandainya dia menjaga itu dari hati yang paling dalam, ada istri, tidak ada istri, ada kawan atau tidak ada kawan di sampingnya, takutnya dia untuk melihat yang bukan mahramnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hati itu adalah tempatnya akal. Ya, hati itu adalah tempat seseorang itu berpikir. Hati itu tempat seseorang bisa menerima wejangan dan nasihat. Iya, nah sementara yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita berupa Al-Qur'an. Iya, yang didatangkan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dua cahaya ini tidak akan menjadi cahaya bagi seseorang kalau seandainya dia tidak menjaga hatinya. Iya, ini cahaya. Ini sebuah kenikmatan. Ini sebuah anugerah yang besar. Allah menyebutkan dalam ayatnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin. Kapan Allah memberikan anugerah kepada kita? Didatangkan kepada kita Rasul, dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Iya, diajarkan kepada kita al-hikmah. Dan nikmat yang besar ini para hadirin tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang mereka memiliki hati yang bersih. Ya, makanya kata Allah dalam Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya peringatan itu akan bisa memberikan manfaat kepada seseorang yang hatinya apa? Yang hatinya baik, yang hatinya bersih. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran yang itu hanya bisa diambil manfaat dari orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang apabila hatinya kotor, hatinya keras, ya ayat Al-Quran didatangkan kepadanya tidak akan memberikan efek kepadanya. Ya, musibah yang Allah datangkan kepadanya bertubi-tubi juga tidak akan memberikan pelajaran dalam hidupnya. Anak Nabi Nuh alaihissalam, apa kurangnya Nabi Nuh mengajarkan anaknya siang dan malam dari ayat-ayat suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku mengajak mereka siang dan malam, tidak menambah dari seruanku dan ajakun kecuali mereka semakin jauh dariku. Ya, itu beliau bacakan ayat Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan untuk menurunkan ayatnya agar itu bisa menjadi nasihat dan menjadikan pelajaran kepada pengikut Nabi Nuh. Allah datangkan kepada mereka bencana. Apa bencananya? Allah datangkan air bah, banjir besar. Dan Allah telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ketika datang air tersebut, naiklah Nabi Nuh dan pengikut setia beliau dan anaknya, ya, justru diseru oleh Nabi Nuh, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami. Apa jawaban anaknya tadi? Ya, saya akan mencari jalan keselamatan sendiri. Allah datangkan kepadanya ayat-ayat dibaca oleh manusia yang paling terbaik, manusia yang paling baik akhlaknya,
Iya, tidak mempan, didatangkan bencana oleh Allah, ternyata juga tidak mempan. Ini menunjukkan apa? Hati kalau memang seandainya tidak bersih, apapun itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. Nah, hati yang dimiliki oleh manusia berhadirin dan hadirat, ya itu akan bisa sampai kepada puncak yang saya sebutkan tadi. Ya, dia akan terjadi perubahan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai kepada puncak seperti Allah sebutkan dalam ayatnya, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fayakal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian mengeraslah hati mereka, ya bahkan seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah Rabbul Alamin. Ya, dan tidak ada yang bisa selamat dari hati yang seperti ini. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang harus kita jaga untuk menghindar kita dari fitnah. Ya, apakah fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, fitnah kebid'ahan, fitnah dari dosa, apakah fitnah dari maksiat? Itu dengan menjaga qalbunya kita. Karena itu tempat seseorang akan bisa berpikir ini baik ataukah tidak baik. Itulah tempat dia akan bisa mendapatkan manfaat dari nasihat yang datang kepadanya ataukah tidak. Itu tergantung dari hatinya. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, al-qalbu, ya hati itu adalah tempatnya niat. Yang kita ketahui, ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, itu semua tergantung dengan niat. Untuk apa kamu berbuat ketaatan? Ya, kenapa engkau meninggalkan maksiat? Ya, ketaatan yang dilakukan itu akan berefek menjadi sebuah kebaikan kembali kepada niat. Begitu juga dosa yang ditinggalkan oleh seseorang akan dijadikan sebagai sesuatu hal berpahala juga kembali kepada niat. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya. Nah, hati dan niat itu ada dalam hati. Nah, ketika hati seseorang itu tidak baik, hati seseorang itu kotor, hati seseorang ternodai dengan noda-noda, maka disitulah dia akan mulai berpaling ibadah yang seharusnya dilakukan kepada Allah, dia niatkan kepada selain Allah. Begitu juga dosa yang dia tinggalkan seharusnya itu dia niatkan kepada Allah, tapi karena hatinya kotor, ya dia niatkan itu untuk selain Allah, maka ibadah apapun dia dilakukan tidak akan bermanfaat sama sekali. Sementara syaitan memiliki semangat yang sangat kuat untuk malingkan niat kita kepada selain Allah Rabbul Alamin. Seorang suami di malam hari dia bangun malam, dia berwudu, ya, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, ya, dia membaca Al-Fatihah dengan suara yang rendah, ya, dia merasakan kenikmatan ketika dia bersendirian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba terdengar suara pintu, ya, istrinya bangun malam, istrinya mau ke toilet, istrinya tidak meraba kiri dan kanan kemana suami saya, ya, dia pergi ke toilet, tutup pintu toilet, dia buang hajatnya, dia kembali ke tempat tidurnya, ya. Nah, kita mulai berbunga-bunga hati kita, ya, mulai hati itu berbisik, ya, syukur sekali istri saya punya suami sesoleh saya, punya suami yang menjaga sholat malam. Coba dia nggak terima lamaran saya, terima, ya, si fulan itu mungkin hidupnya sudah sengsara, gak ada yang tahu apa yang ada di isi hatinya. Istrinya juga tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan istrinya juga nggak tahu kalau suaminya sedang sholat malam. Dia tidur udah selesai,
Tapi begitulah fitnah mendatangi seseorang, ya, dan kemudian hancur amalan yang telah dia lakukan tersebut, hancur semuanya. Ini karena apa? Karena hatinya tidak bersih. Tapi ketika seseorang hatinya bersih, hatinya terjaga, ya, dia akan berkata, ini adalah fitnah buat saya, ini adalah ujian buat saya. Apa yang saya harapkan dari manusia, yang kalau seandainya sanjungan pujian manusia itu, ya, dijadikan seperti lembaran voucher, yang kemudian saya pergi ke toko dan kemudian saya berkata, ini saya ingin beli minuman mineral yang harganya Rp3.000 dari sanjungan dan pujian yang diberikan oleh manusia kepada saya. Kira-kira pemilik toko akan memberikan air kepada kita? Diberikan air enggak? Kita ada vouchernya sanjungan orang tadi. Ini sanjungan buat saya ini. Air mineral harganya Rp3.000. Mungkin dia akan berkata, Pak, Bapak sakit, sehat. Mungkin Bapak perlu minum obat, enggak perlu minum mineral. Subhanallah. Ya, sanjungan pujian yang kita harapkan itu ternyata tidak bisa untuk membeli air mineral yang harganya Rp3.000. Sementara hancur amalan kita, hancur kebaikan kita. Dan bukan hanya sekedar hancur, Allah akan membalikan ketaatan yang dilakukan di dunia menjadi dosa dan menjadi sebab dia diseret ke dalam nerakanya Allah. Hati yang bersih, ya, hati yang suci, dia akan berpikir seperti ini. Sehingga apa harapan yang saya harap dari manusia, dari sanjungan? Sehingga dia akan menepis, dia akan berusaha melawan, ya, agar bisa terjaga amalannya. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya bersih, hatinya tidak bersih, dia akan terlena dengan sanjungan, pujian, ya, dan like-nya manusia. Dia akan tersanjung. Ya, jadi disinilah kita akan menyadari, para hadirin, hati itu sangat berpengaruh benar ataukah tidak benarnya amalan kita. Ya, bukan hanya sekedar dengan hati yang bersih kita meninggalkan dosa yang sifatnya zahir, tapi hati yang bersih dia juga akan menjaga niat yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hati adalah tempat seseorang itu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah tumanina bagi orang-orang yang beriman. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi segenting apapun di dalam peperangan, terceritakan ada sebagian sahabat Rasulullah tertidur. Ini lagi perang ini, musuh ada di depan yang konsekuensinya mati, tapi subhanallah mereka bisa tidur. Kenapa ini semuanya? Ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh musyrikin yang konsekuensinya kalau beliau berhasil ditangkap, beliau akan dibunuh. Naik Rasulullah ke gua, ke Bukit Thur. Iya, dan musyrikin sudah naik untuk mencari Nabi SAW ke bukit tersebut. Iya, kalau seandainya orang-orang musyrikin pada waktu itu melihat ke bawah saja, akan terlihat Rasulullah SAW dengan Abu Bakar di situ, di tengah kegentingan. Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Engkau jangan sedih, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kenapa? Keluar ucapan yang begitu indah, ucapan yang begitu menyejukkan di tengah kegentingan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Itu kembali kepada hati yang tenang, kembali kepada hati yang bersih, kembali kepada hati yang suci. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan. Lah kita para hadirin, ujian, masalah yang kita hadapi bukan hilangnya nyawa kita,
Masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele. Masalah kalau itu dihadapi oleh para sahabat Nabi itu menjadi nikmat buat mereka. Tapi kita dengan kejengkelannya, dengan lisannya yang keluar dari mulut kita, terkadang dengan tangan, terkadang dengan kaki. Ya, ini bukan tipikal. Betul, tipikal ini tipikal yang gak baik, tipikal yang jelek. Dan ini dikarenakan pengaruh tidak ada ketenangan dalam hatimu, tidak ada ketenangan dalam jiwa kita. Begitu juga Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Taif, menyeru penduduk Taif kepada Islam, dan beliau berharap penduduk Taif bisa menerima keislaman mereka, keislaman apa yang diseru oleh Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa masalah yang paling besar, yang paling sedih engkau lewati selama hidup engkau, yang melebihi dari kejadian perang Uhud? Perang Uhud adalah hari yang menyedihkan untuk Rasulullah. Paman yang sangat beliau cintai, Hamzah radhiyallahu taala anhu, terbunuh. Sampai-sampai ketika Wahsy yang membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam dan menceritakan tentang bagaimana dia membunuh paman beliau, setelahnya Rasulullah berkata, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Rasulullah khawatir akan mengingat bagaimana mereka membunuh dengan zalim pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud tersebut. Tapi subhanallah, Rasulullah mengatakan ada hari yang lebih menyakitkan dan ada hari yang lebih menyedihkan, ada hari yang lebih mengecewakan diriku. Ketika Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, paman Rasulullah yang selama ini membela Nabi Muhammad juga meninggal. Tekanan musyrikin semakin kencang. Keganasan musyrikin menghadang Rasulullah semakin kuat. Ya, justru Nabi diusir, dilempari kotoran, dihinakan Rasulullah SAW oleh musyrikin. Ini tentunya akan membuat seseorang itu apa? Akan membuat seseorang dalam kondisi dia sedih, dalam kondisi dia terjepit. Terkadang dia tidak bisa mengontrol dirinya, terkadang dia tidak bisa mengontrol ucapannya. Ketika datang malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung memerintahkan atau diperintahkan oleh Allah untuk menghimpit mereka di antara gunung tersebut, Anda melihat bagaimana jawaban orang yang memiliki ketenangan jiwa, memiliki ketenangan dalam hatinya. Rasulullah mengatakan, biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketenangan hati Rasulullah. Suasana yang panas di luar tidak memberikan pengaruh kesejukan hati yang ada dalam hati beliau. Kita sedikit lapar, sedikit panas, sedikit capek, sedikit lelah. Ya, istri lupa masak, makanan mungkin agak asin. Itu kadang piring terbang ke kiri, terbang ke kanan. Ya, ucapan, lisan, cacian, makian, naudzubillah. Ya, terkadang menggunakan fisik. Apakah kepada istri, apakah kepada anak-anak. Ini semuanya para hadirin, hati kita kotor. Wallahi hati kita kotor. Hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan kezaliman, sehingga kita tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Ya. Sehingga dari beberapa poin yang saya sebutkan di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin bahagia, tidak ada cara dan jalan kebahagiaan kita tersebut, ya kecuali sejauh mana kita bisa menjaga hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ketika mereka membahas tentang hati, maka mereka mengatakan hati itu
dibagi menjadi 4. Taib, yang mudah-mudahan ya kita berada di antara satu hati yang 4 tersebut, dan jangan masuk di 3 bentuk hati yang lainnya, dan kita jadikan ini sebagai barometer. Ini kira-kira saya di antara 4 ini, saya yang di mana? Lihatnya siapa? Kita ya, jangan lihat kiri dan kanan, lihat kita sendiri. Kira-kira dari 4 jenis hati, kita di hati yang mana? Yang pertama kata beliau, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Secara his, ketika diperiksa ada hatinya di badannya, ada hatinya. Tapi secara maknawi hatinya mati, nggak hidup. 6. Wa huwal khali minal imani billahi wa tauhidih. Hati yang seperti inilah hati yang kosong dari wal qalbu al kafiri al munafiqi alladhi ghalafahu al kibr. Dan mereka, dan inilah hatinya orang kafir dan hatinya orang munafik yang terkunci hati mereka karena kesombongan dan keangkuhannya mereka. Ya, dan ini dipimpin oleh siapa? Iblis. Karena iblislah makhluk yang paling sombong, makhluk yang paling angkuh. Ya, dia tidak mau menjalankan perintah Allah, bahkan dia memprotes. Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Bagaimana api akan sujud kepada tanah? Kesombongan dan keangkuhan iblis, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang jenis hati ini, kalla, dan sungguh telah ditanamkan ron, ya, telah ditanamkan kekufuran dalam hati-hati mereka dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak punya hati yang seperti ini. Taib. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dikatakan kepada beliau, innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi, mereka menyangka bahwasannya mereka itu tidak pernah diberikan waswas dalam sholat mereka oleh syaitan. Nggak ada waswasnya Yahudi. Iya, kemudian kata Abdullah bin Abbas, apa yang dibuat oleh syaitan kepada hati yang sudah rusak? Orang kafir Yahud wan Nasara tidak digoda oleh syaitan, saya sudah rusak dia. Iya, mereka itu adalah manusia syaitan yang menjelma sebagai manusia dari kekufurannya mereka, dari kezalimannya mereka, dari maksiatnya mereka, sehingga nggak dibutuhkan lagi agar syaitan bisa menggoda dia. Ya, mungkin syaitan menjadikan mereka sebagai gurunya. Yang syaitan menggoda mereka kadang nggak sempat terfikir oleh syaitan, kok begitu sesatnya mereka. Jadi untuk apa lagi digoda? Yang digoda itu siapa? Orang-orang yang mereka punya hati keimanan dalam hatinya. Itu yang digoda oleh syaitan. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan sholat, ya, mereka lah yang akan menjadi sasaran empuk oleh syaitan itu sendiri. Taib. Nah, kemudian yang kedua, para hadirin, al-qalbul marid. Yang kedua adalah hati yang sakit. Bagaimana hati yang sakit? Huwal qalbul ladzi fi aslu tauhidi. Adalah hati yang hati tersebut sebenarnya ada asal ketauhidan. Ada buah dari keimanan. Walakin akan tetapi penyakit syahwat dan penyakit syubhat itu lebih mendominasi pada dirinya. Dia iman, dia beriman kepada Allah, dia muslim, dia muslimah. Tetapi ya syahwat dan syubhat
mendorong dia ya lebih mendominasi sehingga apa? Sakit hatinya. Ya, para hadirin dan hadirat, syahwat itu butuh nggak kira-kira dengan syahwat? Hah? Butuh nggak sama syahwat? Kita sering ketika membahas tentang syahwat dan membahas tentang syubhat, selalu syahwat itu kan dalam konteks tercela kan? Selalu dalam konteks apa? Tercela. Cuman ingin saya tanyakan, apakah syahwat itu semuanya tercela? Tidak. Syahwat yang bagaimana yang tidak tercela? Hah? Syahwat berbuat baik. Apa misalnya syahwat berbuat baik? Salat malam. Baik. Labas, Masya Allah. Ada yang lain? Hah? Nah, hubungan suami istri. Syahwat enggak ini? Syahwat. Kita coba bisa dibayangkan kalau seandainya kita gak punya syahwat. Kita nggak bisa makan ayam goreng, nggak bisa makan sate hari Idul Adha ini, karena kambing laki-laki nggak punya syahwat sama kambing perempuan. Nggak ada anak kambing, kita nggak bisa makan sate. Ya makanya Allah menyebutkan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i ila akhir ayat. Dihiasi-hiasi kepada manusia syahwat kepada wanita, kepada emas, kepada perak, kepada kuda, kepada tumbuh-tumbuhan. Iya, ada syahwat yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, tetapi manusia ketika dia mendewakan syahwatnya, dia mengikuti seluruh apa yang diinginkan oleh syahwatnya, disitulah kehancuran yang akan dia dapatkan. Makanya Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan Rasul, Allah datangkan kepadanya akal, Allah berikan kepadanya nikmat, agar dengan akal nikmat itu akan memudahkan dia menundukkan hawa nafsunya kepada yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, jadi syahwat itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, dan dia akan tetap menjadi mulia, dia tetap akan menjadi baik ketika syahwat itu ditundukkan kepada koridor yang telah kita sebutkan tadi. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tidaklah seseorang kalian beriman ya sampai kalian menundukkan hawa nafsu kalian terhadap apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebelumnya Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa amma man khafa wa amma man la ilaha illallah. Dan siapa yang seseorang memiliki rasa takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian dia mencegah dirinya dari hawa, maka di mana tempat duduknya, tempatnya surga. Taib. Jadi Allah tidak mengatakan dengan dia menghilangkan hawanya, tidak, tapi dia menahan hawanya dari apa yang diinginkan oleh Allah. Taib, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya manusia, terkadang ketika dia sudah terjun, sudah masuk ke dalam syubhat dan syahwat tadi, ya, dia itu sulit untuk mengerem. Itu yang jadi masalah. Itu jadi masalahnya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah permisalkan antara kita dengan beliau, ya, sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan seperti hewan-hewan yang dia mendekati lilin atau mendekati api, dan yang diusahakan agar hewan tersebut tidak mendekati api tersebut, nanti akan mencelakakan dia. Demikianlah Rasulullah mengibaratkan, Rasulullah pegang pinggang kita, dipegang pinggang kita oleh Rasulullah agar kita tidak terjerumus ke dalam api. Justru pegangannya begitu kuat, ini dipegang oleh Nabi, kita tepis pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mau masuk ke dalam api tersebut. Makanya sebelum syubhat dan syahwat itu duduk, maka kita harus pintar-pintar melihat kondisi dan keadaan diri kita masing-masing. Karena orang yang cerdas bukan hanya
meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat, tetapi orang yang cerdas juga dia meninggalkan jalan-jalan menuju dosa dan jalan-jalan menuju maksiat. Disitulah dia akan berhasil meninggalkan dosa biidznillah dengan totalitas. Tapi kalau seandainya dia cuma meninggalkan dosa dan bersamaan dengan itu jalan-jalan menuju dosa dia tidak tinggalkan, ya dia akan meninggalkan dosa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian dia akan terjatuh kembali kepada dosa tersebut. Apa misalnya? Dia punya teman yang jelek, punya sahabat yang jelek. Sahabatnya ini suka mengajak dia, menggiring dia, mendorong dia ke dalam dosa, dalam maksiat. Diajak merokok, ya diajak ya berjudi, ya diajak dosa lah pokoknya. Ya kemudian dia menyesal dari dosa tadi, tapi dia tetap saja berkawan dengan kawannya tadi. Kira-kira bisa dia meninggalkan rokok? Bisa dia meninggalkan khamar? Bisa dia meninggalkan zina? Tidak bisa. Karena dia tidak meninggalkan sebab-sebab yang menjatuhkan dia ke dalam dosa. Maka syariat Islam mendatangi kita. Allah dan Rasulnya tidak hanya melarang kita untuk berbuat dosa, tapi Allah dan Rasulnya juga melarang kita jangan mendekati jalan menuju dosa. Allah dan Rasulnya mengharamkan kita zina, kan begitu kan? Dan Allah dan Rasulnya juga melarang kita jalan-jalan menuju kepada perzinahan, khalawat, ya melihat yang bukan mahram. Ini kan jalan-jalan menuju zina. Tapi kalau seseorang dia meninggalkan zina sementara jalan-jalan menuju zina, hari ini dia meninggalkan zina, minggu depan dia akan terjatuh dalam zina itu lagi. Begitu juga Allah melarang kita berbuat syirik. Nabi melarang kita berbuat syirik. Dan jalan-jalan menuju ke kesyirikan tersebut juga dilarang oleh Allah. Tidak boleh berlebih-lebihan kepada orang soleh, kan begitu? Ya tidak boleh meninggikan kubur. Ya jangan terlalu mengagungkan manusia. Karena apa? Karena semua jalan-jalan ini, sebab-sebab ini akan mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah. Ya, maka apapun dosa yang kita hari ini tidak mampu untuk meninggalkannya dan terjatuh di dosa-dosa yang berulang-ulang, tidak lain dikarenakan ya kita tidak meninggalkan sebab-sebab dari dosa itu sendiri. Dan setiap orang akan mengetahui di mana titik lemahnya. Dosa ghibah. Cuman kadang-kadang dosa ghibah ini nggak dianggap dosa, kan? Betul nggak? Ya kalau kita makan riba, pernah berjudi, pernah berzina, mungkin dia sering menangis memikirkan dosa-dosa tersebut. Ya tetapi dosa riba dan yang semisalnya kadang kita suka nggak menyesal. Bahkan kita nggak menganggap itu sebagai dosa. Bahkan kita nggak menganggap itu sebagai maksiat. Ya, nah hal yang harus kita jauhi, harus menjauhi orang-orang yang memang apa? Pembicaraan mereka itu selalu riba kesana dan kemari. Kita harus jauhi. Karena kalau kita tidak menjauhi para hadirin, kita khawatir kita akan terjatuh ke situ. Akan terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika kita menghindari orang yang suka berghibah, ya kita tidak hanya menyelamatkan saudara kita yang diribahi, tetapi kita juga sebenarnya sedang menyelamatkan diri kita agar tidak dighibahi. Ya karena seseorang ketika dia sudah punya penyakit ghibah, ya maka ya dia akan siap juga menghibahi kita di belakang kita. Antum harus paham itu. Itu makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum tepuk tangan ada orang yang menggibai orang lain, sebenarnya antum juga sedang tepuk tangan, dia akan menggibai kita. Ya maka ini diputus semua jalur-jalur ini semuanya agar kita tidak ya terjatuh dari dosa yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi kembali, kecerdasan seseorang bukan hanya dilihat dengan dia meninggalkan dosa, tapi orang yang cerdas dia akan meninggalkan jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam dosa itu sendiri. Kemudian yang ketiga,
Ya, dari jenis hati adalah hati yang suka berubah-ubah, gak stabil hatinya. Ya, paginya taat, kelihatan Masya Allah minggu ini kelihatan di kajian terus. Kemana kajian datang? Minggu depan hilang lagi. Azan dulu. Hah? Sambung sholatnya nanti. Taib, barakallahu fiik. Kamu adzin yuk adzin. Taib, barakallahu fiik. Oh, pinjam. Bismillah. Ikhwani wa akhwat billah. Kajian ini kita berhentikan sebentar. Kita ajan dulu. Setelah ajan kita lanjutkan lagi setelah kajian selesai. 6 ya. Jadi ini ajan dulu. Kita berhentikan Ustaz ya. Cek. Baik, kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita menyebutkan hati yang ketiga adalah hati yang dia cepat berubah perubahan. Ya, apakah kepada ketaatan ataukah kepada maksiat? Ya, sehingga ini akan menjadi permasalahan dalam kehidupan seseorang ketika dia membiarkan hatinya sakit. Karena Allah menyebutkan dalam ayatnya falamma azaghu azaghallahu qulubahum.
ketika seseorang lebih memilih kepada dosa dan lebih memilih kepada maksiat, kepada penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkan dia. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi ketika seseorang, para hadirin dan hadirat, ketidak ada stabilannya, dia dalam kebaikan, dia dalam ketaatan, bukanlah ini dia merasa aman, dan jangan dia merasa cukup dari hal yang seperti ini, karena ibaratnya dia sedang berada di dua tepi jurang yang bisa mencelakakan dirinya. Dan yang ketiga, ya, hati yang diharapkan oleh setiap muslim, hati yang diharapkan oleh setiap muslimah adalah al-qalbul hayy, hati yang hidup. Wal qalbus salimu al-hayyu as-sahih al-mu'afa min amradil qulub, adalah hati yang selamat, yang hidup, yang sehat, yang terselamatkan dari penyakit-penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini selamat dari penyakit-penyakit syubhat, selamat dari penyakit-penyakit syahwat, dikarenakan bersihnya ketauhidannya dan dalamnya imannya kepada Allah, dan dia merealisasikan ubudiyah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka hati-hati yang seperti inilah ia akan disinari ke dalam kolbunya dari cahaya keimanan. Hati-hati seperti inilah yang dia akan melakukan sebuah ketakwaan dan akan melahirkan ketakwaan-ketakwaan yang lainnya. Dia membangun sebuah ibadah, dengan ibadah tersebut akan melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, dan akan tersinar dalam kolbunya tersebut kecintaan, wal khusyu, wal inabah, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan inilah hal yang harus kita usahakan. Ya, kita tidak punya jalan lain para hadirin dan hadirat, karena jenis hati inilah ia akan bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah, seperti ayat yang saya baca di awal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menjaga akan hati beliau dan hati para sahabatnya. Iya, karena Rasulullah sangat sadar hati inilah sesuatu yang paling bermanfaat. Hati ini akan menjadi cahaya buat seseorang. Hal-hal yang menurut kita kecil, tapi itu besar di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang menjumpai Rasulullah dan mereka mengkhabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya harga di pasaran itu dalam keadaan tidak stabil. Jadi tolong wahai Rasulullah, engkau tetapkan harga barang di pasaran. Apa jawaban Nabi SAW? Untuk menjaga hati beliau, jangan sampai terzolimi orang lain dari keputusan beliau, beliau berkata, aku tidak mau nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah ada orang yang akan menuntut aku dari hartanya mereka. Itu jawabannya Rasulullah. Ya, kenapa beliau menjawab dengan jawaban seperti ini? Untuk menjaga hati beliau. Karena hati ketika sudah tergores sedikit, dia akan semakin membesar dan semakin membesar. Dan sedikit faedah para hadirin, para ulama ketika mereka membahas tentang hukum fikih muamalah, ya, apakah boleh pemerintah atau siapa yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan harga barang di pasaran? Ya, harga beras sekian harus dijual, harga gula sekian harus dijual, harga minyak sekian harus dijual, harga gula sekian harus dijual. Ya, sebagian para ulama dengan hadis yang saya sebutkan tadi, mereka mengatakan tidak boleh pemerintah itu menetapkan harga semua barang di pasaran, dan hendaknya mereka diberikan kebebasan untuk menentukan barang yang mereka jual. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, seorang ulama fikih, menyebutkan
ketika di sana ditetapkan harga barang di pasaran, maka justru itu akan menjadi memunculkan krisis ekonomi dan akan membuat harga barang itu tinggi. Ya misalnya para pedagang-pedagang besar dari Medan, ini bahasanya saya, mereka ingin berniaga ke Aceh. Taib, yang mana Aceh telur pun datang dari Medan, kan begitu. Jadi kalau Aceh merdeka repot, kita nggak bisa makan telur. Jadi telur pun dari Medan, semua dari Medan. Bisa nggak makan telur gitu, repot ya. Maka kita NKRI. Taib, jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika para pedagang-pedagang besar ini mereka mau ke Aceh, mau berjualan, dan kemudian mereka mendapatkan bahwasanya di negeri di Aceh sana semua barang itu telah ditentukan harganya. Telah ditentukan harganya, tidak boleh diturunkan, tidak boleh dinaikkan, semua harganya satu, nggak boleh berubah-berubah. Sehingga ini mendorong para pedagang malas untuk berjualan, malas untuk dia memasokkan barang ke sana. Justru dia akan mencari tempat-tempat yang dia bisa menentukan harga barangnya sendiri. Yang akhirnya para pedagang-pedagang besar yang memasokkan barang semakin sedikit, sementara kebutuhan itu semakin berkurang dan permintaan akan barang-barang tadi semakin tinggi. Dan hukum ekonomi, ketika barang sudah langka, permintaan semakin tinggi, apa yang terjadi di lapangan? Akan naik harga barang. Ya, makanya dengan hadis yang saya sebutkan tadi, para ulama mengatakan berikan kebebasan kepada para pedagang untuk menentukan harga barangnya, kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengecualikan beberapa barang yang apabila barang tersebut naik akan memberikan pengaruh kepada semua barang. Ketika harga itu barang itu turun, maka akan memberikan pengaruh juga kepada barang yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, dari kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam sepertinya itu adalah bensin dan solar. Naik bensin, naik transportasi, mahal transportasi akan naik harga barang, kan seperti itu. Maka di sini boleh pemerintah menentukan harga barang yang itu akan berpengaruh kepada naik dan turunnya barang yang lainnya. Dan sepertinya di negeri kita pemerintah mereka memberikan kebebasan para pedagang untuk mendagangkan barangnya, kecuali bensin dan hal-hal yang vital mereka yang menentukan harganya. Dan subhanallah, ini sebenarnya sebelum ditetapkan oleh pemerintah mana saja dalam sebuah negeri, ini sudah diatur oleh agama kita ribuan tahun yang lalu untuk menjaga kestabilan barang dan menjaga harga barang supaya masyarakat mudah untuk melakukan jual beli. Nah, kita kembali kepada syahid yang ingin saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang saya sebutkan di sini, beliau sangat menjaga hati beliau jangan sampai ada yang rusak dari hati beliau dari pandangan orang-orang yang akan menjadi sebab Rasulullah mendolimi sahabatnya. Dan begitu juga para hadirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama istri beliau Sofiyah radhiyallahu taala anha, pada waktu itu Sofiyah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau beriktikaf, dan kemudian diantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kemudian ada dua orang sahabat yang mengikuti Rasulullah dari belakang. Nah, Rasulullah khawatir akan ada suudzon. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau khawatir ada muncul suudzon dari dua sahabatnya tersebut, yang sehingga akan mengotori kalbunya mereka, akan mengotori hatinya mereka. Rasulullah berkata, ala rislikuma fa inna Sofiyah, ini istri saya Sofiyah, ini bukan wanita siapa-siapa, ini istri saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu berjalan di antara aliran darah manusia. Apa syahidnya? Syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga agar jangan sampai ada sedikit pun suudzon di hati para sahabatnya, yang ini akan berdampak semakin besar dan semakin besar.
Ya begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang beberapa lembaran Taurat, yang mana lembaran Taurat inilah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang datang dari Allah. Akan tetapi ketika datang Al-Quran, kitab suci Taurat ini terhapus hukumnya, sudah tidak berlaku, kecuali apa yang diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syariatnya kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hati Umar agar jangan tercampur sesuatu yang sudah terhapus dengan sesuatu yang masih tetap hukumnya. Kata Rasulullah, kalau seandainya Umar hidup di zamanku, kalau Musa hidup di zamanku, maka niscaya dia harus mengikuti syariatku. Musa harus mengikuti Al-Quran. Musa harus meninggalkan Tauratnya dan mengambil Al-Quran sebagai hukum. Ini sebagai bentuk penjagaan hati, ya, yang mana seseorang jangan bermudah-mudahan untuk merusak hatinya. Karena di antara hal yang akan bisa merusak hati seseorang, membaca bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, atau justru bacaan-bacaan yang mengandung dosa, yang mengandung maksiat, apakah itu kepada syahwat ataukah kepada kebidaan-kebidaan, kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, maka seseorang untuk menjaga hatinya dia jauhi dari bacaan-bacaan yang seperti itu. Kitab suci yang diturunkan dari langit, ya, kitab yang datang dari Allah, kalamnya Allah, itu tidak dibolehkan dipegang oleh Umar bin Khattab karena hukumnya sudah terhapus. Pegang Al-Quran. Sehingga kita bisa bayangkan kalau seandainya Rasulullah SAW masih hidup hari ini, yang kemudian seseorang bebas matanya untuk membaca apapun yang ingin dia baca, ya, tidak lain ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW agar hati seseorang itu tetap suci, hati seseorang itu tetap bersih, sehingga dengan suci dan bersih hatinya dia akan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, selanjutnya masalah yang terakhir, dari mana kita mengetahui, ya, kalau hati kita itu sedang sakit? Dari mana kita ketahui? Karena kalau kita periksa ke dokter medis, ya, maka dia akan melihat hati kita nggak ada masalah, baik-baik saja. Ya, putaran darah, pompa darah, semuanya baik, nggak ada masalah. Tetapi kalau seandainya kita membahas dari pandangan para ulama, ya, dari pandangan agama, maka disitulah kita akan terjangkiti dari penyakit-penyakit hati yang sangat banyak. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, itiba'ul mutasyabih minal Qur'an. Seseorang ketika dia mengikuti sesuatu yang sifatnya mutasyabih dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan ayat muhkam dan ada yang disebut dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Dan para ulama mereka menerangkan dan menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua ayat itu muhkam. Kenapa mesti ada ayat yang mutasyabih? Nah, disitulah sebagai ujian kepada manusia. Apakah dia beriman dengan ayat-ayat mutasyabih sehingga ayat mutasyabih itu dibawa kepada ayat yang muhkam, atau justru dia menjadikan ayat-ayat mutasyabih yang kemudian dia menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Iya, dia melihat sesuatu yang masih samar dalam agama, kemudian dia giring kesamaran tersebut untuk mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Islam, dan untuk membenarkan hawa nafsunya. Tetapi orang-orang yang mereka memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang suci, dia akan membawa ayat-ayat yang mutasyabih kepada sesuatu yang muhkam. Ya, ketika Allah mengkhabarkan, contoh, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Maka di sini ada dua golongan manusia. Golongan manusia yang mereka memiliki penyakit dalam hatinya. Mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya, sehingga kita tidak bisa memahami bahwasanya Allah beristiwa di atas arasnya. Karena kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasnya, berarti Allah akan butuh kepada arash.
berarti arasy itu jauh lebih besar daripada Allah. Maka ini sesuatu yang nggak mungkin. Maka maksudnya di sini adalah apa? Allah itu menguasai arasy. Adapun Ahlussunnah, ya mereka mengatakan Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya, dan bersama dengan itu Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Inilah ayat yang muhkam, inilah ayat yang jelas. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Dia beristiwa di atas arasy, maka istiwanya Allah berbeda dengan istiwa makhluknya. Allah tidak butuh kepada arasy, arasy lah yang butuh kepada Allah. Allah tidak diliputi oleh arasy, tapi Allah lah yang meliputi arasy tersebut. Jelas? Ini sebagai contoh. Ya, dan bab ini para hadirin dan hadirat, itu tidak hanya dalam bab asma dan sifat, dan bukan hanya dalam masalah akidah. Ya, tetapi terkadang dalam kesehariannya kita, tanpa kita sadari, sesuatu yang sudah jelas dalam agama, sesuatu yang telah terang dalam agama, kita bukan giring itu kepada yang ayat kepada ayat mutasyabih, tetapi kita bawa itu kepada pemikiran kita. Nah, itu jadi parah lagi. Kalau sebelumnya dari ayat ke ayat dia bawa, ini enggak, sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah gamblang dibawa kepada hawa nafsunya. Iya, karena dia di situ menghasilkan uang, karena di situ dia mendapatkan penghasilan, karena di situ menguntungkan dirinya. Ketika didatangkan sesuatu perkara yang memang para ulama itu sepakat atau sesuatu yang jelas dalilnya, disitulah dia mulai berkelit. Masalah fikih itu kan banyak khilafnya. Iya, khilafnya mana? Ketika Anda mengatakan khilaf, sebutkan dulu apa khilafnya. Di pembahasan apa para ulama menerangkannya, di buku mana mereka menyebutkannya, dan apa dalil yang mereka jadikan sebagai dalil sehingga kita bisa menghukumi ini sebagai khilaf yang sifatnya khilaf yang dibolehkan. Ini hawa nafsu nggak kira-kira? Hah? Hawa nafsu. Jadi semua bab fikih digiring kepada ini masalah khilaf, akhi. Ya, didatangkan lagi ini perkara yang haram, ini masalah khilaf, wahai akhi. Di semua dianggap itu sebagai perkara khilaf, dan ini adalah dari hal-hal orang-orang yang punya penyakit hati. Para hadirin dan hadirat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum turunnya ayat haramnya khamar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 fase ya tentang proses ya akan haramnya khamar tadi. Sehingga ada di antara mereka memang pencandu khamar sebelum diharamkan khamar yang saya sebutkan. Ada di antara mereka yang mendagangkan khamar. Ya, ada di antara mereka yang memasokkan khamar dan seterusnya. Subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang haramnya khamar, ya, diceritakan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, mereka sudah menyiapkan kendi-kendi minuman keras untuk mabuk. Ya, karena nggak boleh mereka minum khamar ketika waktu sholat, dilarang oleh Allah. Ya, makanya mereka minum khamarnya ketika waktu sholatnya sudah selesai sholat isya. Ini waktu sholat nanti subuh lagi. Jadi kalaupun misalnya mereka mabuk, ya, ketika masuk waktu sholat subuh sudah nggak mabuk lagi. Tapi kalau dia mabuknya pada asar, sebentar lagi maghrib. Sementara Allah mengatakan jangan dekati khamar ketika kamu dalam keadaan sholat. Kan begitu. Jadi mabuknya nanti malam. Ketika mereka sudah menyiapkan minuman keras, ini kan sudah menghayal orang kan, betul nggak? Karena sulit ketika sesuatu itu sudah di depannya, dilepas itu sulit. Makanya dalam hukum fikih Islam, seseorang ketika dia ya dihadirkan makanan, boleh dia mengakhiri sholat. Sholat itu berjamaah itu hukumnya wajib. Orang yang buta, dia mendengar azan, tetap ke masjid. Tapi dulu zaman Nabi jangan sholat, karena itu sangat mengganggu akalnya manusia. Itu akan menyibukkan dia dengan apa? Dengan makanan, akan menghayal dia. Karena itu sudah ada di depannya. Salat yang wajib, ya, seseorang disunahkan untuk mencari takbiratul ihram, apa? Minuman keras. Hah? Tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka mendengar dan taat apa yang telah Allah haramkan. Di detik itu mereka menghancurkan dari semua
kendi-kendi minuman keras tadi. Makanya oleh karena itu para hadirin, ketika kita melakukan sesuatu perkara yang haram dan datang nasihat kepada kita, terkadang di saat diberikan nasihat ada hal keinginan kita untuk meninggalkannya, maka jangan tunggu besok, jangan tunggu 2 hari lagi, jangan tunggu seminggu lagi, jangan tunggu sebulan lagi. Ya, bisa saja kita akan mati besok, atau bisa saja pandangan kita akan berbeda ketika iman kita sudah mulai turun. Nah, meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat jangan dia nanti-nantikan, karena bisa saja suatu saat atau bisa saja sebelum dia ingin meninggalkan Allah telah mencabut nyawanya, atau Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, tetapi keinginan kuat untuk meninggalkan itu sudah semakin hilang. Ya, dalam perkara dunia ada orang menawarkan kepada kita sebuah bisnis yang kemudian kita menyadari ini bisnis yang sangat apa istilahnya, prospek buat saya. Kira-kira antum tunggu bulan depan? Detik itu antum ambil, saya siap. Ya, yang biasanya mengeluarkan uang diminta sama orang tua, musyawarah lu sama istri, ya, ini nggak ada musyawarah ini. Kenapa dia akan mengambil? Kalau saya tidak ambil sekarang, nggak ada. Kenapa saya mencontohkan ilmu, majelis ilmu? Karena majelis ilmu inilah sebagai motor yang terbesar, yang dengannya akan terjaga hati seseorang, yang dengannya akan terjaga fitnah, yang dengannya akan terjaga dari ketaatan dia kepada Allah, dan juga akan terjaga dari hal-hal yang dengannya dia akan terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, ada di majelis ilmu, ada ketenangan yang kita dapatkan di sini. Dan kalau kita mau jujur, seminggu, 2 minggu, ataukah sebulan kita tidak hadir majelis ilmu, tidak mendengar nasihat, maka akan kosong hati kita, akan sulit untuk kita berbuat kebajikan. Sudah tidak ada ketenangan dalam hati kita, sudah tidak ada kekhusyuan dalam sholat kita. Nah, kalau seandainya kita menyadari akan pentingnya sebuah majelis ilmu, maka jangan hanya melihat siapa yang menyampaikannya, tetapi kita melihat selama itu adalah guru dan ustadz kita yang mengajarkan kepada kita Al-Quran, mengajarkan kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita di majelis mereka, walaupun sebagian hal yang mereka sampaikan sudah pernah kita dengar, ya, setidaknya kita telah mendekat dengan taman surga. Dan siapa yang seseorang telah mendekat dengan taman surga, maka insya Allah Allah akan jauhkan dia dari hal-hal yang akan mengotori keimanannya dan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ternukilkan dari para ulama-ulama kita terdahulu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada di antara mereka tunggu 30 tahun mereka hadir di majelis guru mereka. Bahkan ada yang disebutkan selama 30 tahun atau kurang atau lebih sedikit, mereka nggak pernah alpa 1 majelis pun dari guru mereka. Ya, 1 majelis pun nggak pernah alpa, nggak pernah absen. Kalau kita berbicara tentang ilmunya mereka, mungkin bisa jadi ilmunya si murid lebih banyak daripada ilmu si guru tadi. 30-an tahun dia duduk dengan gurunya, nggak bosan-bosan, nggak jenuh-jenuh. Kenapa? Karena mereka telah merasakan kenikmatan di majelis ilmu. Lah sementara kita ngaji sudah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ngaji, ya, bahasa Arab kita cuma paham assalamualaikum waalaikumsalam, barakallahu fikum wa fikum barakallah, jazakallah khairan wa iyyak. 10 tahun yang lalu sampai detik ini bahasa Arabnya nggak naik-naik. Ya, bahasa Arabnya tidak di-upgrade.
Tapi HP setiap tahun kena upgrade HP-nya. Subhanallah. Tapi kita merasa saya nggak butuh lagi dengan ilmu. Saya nggak butuh lagi dengan majelis ilmu. Saya ini ikhwan senior. Saya ini ikhwan kibar. Ya, nah sementara yang memberikan pengajian, saya sudah jadi ikhwan kibar, dia masih main-main di luar belum sunat. Itulah syaitan mendatangi kita. Kita cepat puas dengan yang namanya ilmu. Kita cukup merasa pinter dengan apa yang kita punya, padahal sebenarnya kita sefer ala shimal. Antum tahu sefer ala shimal? 0 di sebelah kiri. Kalau 0 sebelah kanan itu bermanfaat. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Kalau 0 yang sebelah kanan. Lah kalau 0 yang sebelah kiri, 0,00 disusun dari sini ke Banda Aceh sana. Kalau 0 yang sebelah kiri tetap 0. Mau di ujungnya 9, mau di ujungnya 2, mau di ujungnya 1, tetap tidak bermanfaat walaupun 0-nya disusun ke sana. Ya. Jadi sefer ala shimal, 0 sebelah kiri. Ya, makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah merasa puas dengan yang namanya ilmu. Jangan pernah merasa cukup dengan yang namanya ilmu, karena ilmu ini akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Tidaklah kepuasan seseorang dengan ilmu, merasa cukup dari ilmu, karena dosa dan maksiat yang ada dalam kalbu kita, kesombongan kita, keangkuhannya kita, ya menganggap orang yang memberikan ilmu anak kecil dan lain sebagainya. Ya, sehingga inilah yang mengotori hati kita, sehingga kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Ya, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, yang mereka mengambil ilmu dari Rasulullah, terkadang untuk mengambil ilmu dari sahabat yang lainnya, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan rumahnya menunggu sampai dia keluar. Ditunggu ya sampai dia keluar. Kenapa? Karena mereka menyadari dengan ilmu inilah akan memberikan kebaikan kepada saya. Ahlus sunnah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, tidak ada dalam pergerakan dan perjuangan mereka kecuali berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya, perpindahan dari satu kitab kepada kitab yang lainnya, pembahasan dari satu fan ilmu kepada fan ilmu yang lainnya. Ini saja dalam dakwah Ahlus sunnah. Nggak ada dakwah Ahlus sunnah bagaimana besok kita demo kemana, bulan depan demonya di mana, ya bulan depan isunya apa yang harus kita munculkan, ya bulan depan siapa yang harus kita jadikan calon ini dan calon itu. Nggak ada Ahlus sunnah. Ahlus sunnah dia hidup sebagaimana hidupnya manusia, mencari nafkah, mencari rezeki, berdagang, berniaga, yang kemudian dia penuhi itu kebutuhan anak dan istrinya, dan selebihnya berpindah satu majelis ke majelis yang lainnya, berpindah satu guru kepada guru yang lainnya, berpindah satu kitab kepada kitab yang lainnya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kata para ulama salaf, kalau seandainya kita memberikan seluruh apa yang kita miliki untuk ilmu, maka kita akan mendapatkan secuil dari ilmu itu. Ya, kita mengeluarkan semua kemampuan kita untuk mencari ilmu, kita baru dapat apa? Secuil dari ilmu itu. Lah apalagi kalau nuntut ilmunya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Apa yang mau kita dapat? Setiap hari kita belajar, setiap saat kita duduk di majelis ilmu, cuman sedikit yang kita dapatkan. Ya, sementara hal-hal dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, kita tidak terlepas dari yang namanya ilmu agama. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, dan saya mohon maaf ya karena ini adalah tenaga terakhir. Ya, yarhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, maka niscaya siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, demikianlah Allah akan bermuamalah dengan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada 1-2 soal yang mau ditanyakan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
Saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, saya tutup kajian di malam hari ini. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Taib, apa pondasi dan tahapan-tahapan yang harus dipelajari oleh seorang muslim? Para hadirin dan hadirat, tadi kita menyebutkan bahwasannya ketika seseorang memberikan seluruh hidupnya untuk ilmu, maka dia tidak mendapatkan dari ilmu itu kecuali secuil saja. Berarti ya ada hal-hal yang harus kita pelajari dan kita fokus kepada hal tersebut, dan ada hal-hal yang memang kita tidak punya kemampuan untuk mempelajarinya karena keterbatasan umur dan keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuannya kita. Makanya para ulama mereka membuat klasifikasi antara ilmu yang wajib dipelajari dan ilmu yang tidak wajib dipelajari. Makanya mereka menyebutkan ada sesuatu yang sifatnya fardul ain, ada sesuatu yang sifatnya apa? Fardul kifayah. Apa itu fardul ain? Fardul ain adalah sesuatu yang seseorang tidak boleh jahil darinya. Ya, tentang tauhid, tentang akidah, yang menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, menyelamatkan dirinya dari kekufuran, menyelamatkan dirinya dari penyimpangan-penyimpangan akidah, maka seseorang wajib untuk mempelajari tentang ilmu akidah tersebut. Dan yang kedua, di antara ilmu yang disebut oleh para ulama yang sifatnya fardul ain, yang seseorang dia harus mempraktekkan ilmu tersebut, maka ilmu yang akan dia praktekkan wajib untuk dia pelajari. Dia akan sholat, dia harus tahu tentang kewajiban sholat. Dia akan berpuasa, wajib dia mengetahui tentang kewajiban puasa, hal yang membatalkan puasa. Begitu juga misalnya dia mau naik haji, maka dia harus mengetahui tentang rukun haji, tentang kewajiban haji, hal-hal yang membatalkan haji, dia harus kuasai. Karena itu adalah apa? Ilmu yang dia akan praktekkan. Maka jauhilah hal-hal yang itu bisa bermanfaat buat orang dan tidak bermanfaat untuk diri kita, jauhi. Ya, ada hal ilmu itu penting buat dia, tapi nggak penting buat kita. Maka fokuslah sesuatu yang itu penting buat kita. Makanya para ulama, para hadirin dan hadirat, banyak hal-hal yang itu terkadang bagian dari ilmu tapi mereka tidak mau mengomentari. Sebagaimana pembahasan mana yang lebih afdol, ya orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang mau bersabar. Walaupun dibahas oleh sebagian para ulama, namun ada sebagian para ulama yang lain yang penting kalau kamu miskin banyak-banyak bersabar. Kalau kamu kaya banyak-banyak bersyukur, udah. Itu yang paling terpenting. Nggak perlu dibahas mana yang lebih afdol, mana yang lebih afdol. Kadang menghabiskan waktu yang banyak namun tidak memiliki apa? Thamar, hasil yang banyak pula di sana. Ya, atau pembahasan para ulama ketika mereka membahas tentang ucapan Al-Imam Tirmidzi, hadis hasanus sahih. Ada yang menafsirkan demikian, ada menafsirkan demikian, ada menafsirkan demikian. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan ya sudah, nanti di yaumul qiyamah kita bertemu dengan Imam Tirmidzi, tanya sama beliau, ya Imam, apa maksud engkau hasan dan sahih? Udah, selama di situ, nggak perlu dibahas panjang-panjang. Iya, begitu juga sebagaimana cerita yang cukup populer, ya, ketika Syekh Shalih Al Fauzan ditanya, apakah Nabi Yusuf alaihissalam itu menikah dengan Imratul Aziz? Syekh Shalih Al Fauzan menjawab, saya tidak menghadiri walimahannya karena nggak penting. Yang penting kamu imani Nabi Yusuf itu sebagai Nabi Allah, ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Apakah beliau menikah dengan perempuan tersebut? Tidak menikah. Nabi Yusuf anaknya berapa, istrinya berapa, ininya berapa. Itu tidak ada thamarah dalam kita apa? Praktek dalam kehidupan kita. Ya, atau misalnya menghayal, Nabi Adam umurnya itu panjang dulunya, sekian ratus tahun. Berarti Nabi Adam waktu umurnya masih 100 tahun masih menyusui lah mungkin ditanya, atau masih merangkak dan lain sebagainya. Nggak perlu ente tanya. Iya, mungkin kalau ditanya kepada Syekh Shalih Fauzan, beliau akan menjawab, saya nggak menghadiri hakikatnya mungkin.
Ya, karena sesuatu yang nggak bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Makanya inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Ahlul kalam membahas sesuatu yang nggak ada ujungnya, nggak selesai-selesai. Iya, Allahu Akbar. Kenapa harus begini? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Kenapa harus begini? Dibahas nggak habis-habis. Nggak habis-habis pembahasannya. Ya, angkat tangan takbir itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada hasilnya. Ya udah, ente lihat datang hadis dari Nabi, Nabi bertakbir, ya terkadang sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga, udah ente praktek selesai. Ya, lanjut ke bab selanjutnya, karena kita butuh ilmu. Ya, kita sedang sholat di sini, sholat tarawih misalnya masjidnya penuh, tiba-tiba mati mic. Ya, yang di belakang nggak terdengar, ini imam sedang ngapain, ini imam sedang ruku kah, sujud kah, atau lain sebagainya. Ini bisa terjadi pada diri kita. Kita pelajari hukum fikihnya bagaimana. Imamnya sedang, tadi saya dapatkan imamnya sedang baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya waladdallin. Tiba-tiba pas hidup lampu, Al-Fatihah lagi imamnya. Ini kemungkinan imamnya sudah di rakaat yang kedua. Berarti saya tinggal berapa rakaat? 1 rakaat. Apa yang harus saya lakukan? Ini penting atau tidak? Penting. Ya, maka fokuslah kepada hal-hal yang penting. Nah, itu bab ilmu saja ada klasifikasinya yang dibahas oleh para ulama. Lah apalagi bab fulan, alan, fulana, alana. Ya, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu kan? Kecuali mereka adalah ulama alul hadis. Perlu kita bahas, dia thiqah ataukah tidak thiqah. Iya, dia ini jujur atau tidak jujur, perlu kita pelajari karena mereka ada dalam buku-buku hadis. Lah ini orang-orang ini bukan ulama hadis dan nggak ada sangkut pautnya dengan ilmu hadis. Ya, nah kalau ilmu saja ada hal-hal yang kita dilarang untuk memperdalam, apalagi tentang urusan manusia, si fulan begini, si alan begini, dia sudah masalah dengan suaminya, dia masalah dengan istrinya, dia bercerai dengan istrinya, semua ingin tahu urusan orang. Ya, maka ini para hadirin dan hadirat akan menghabiskan waktu kita. Para salaf mereka tidak menghabiskan waktu mereka, bahkan sebagian mereka sedang berada di toilet minta kepada orang di luar untuk dibacakan buku. Mereka di toilet ini. Ya, jadi supaya habis waktunya nggak habis di toilet, ada orang yang membaca hadis di luar sana. Iya, bahkan datang orang menjumpai ulama salaf, mereka ingin aja ngobrol. Saya ingin ngobrol dengan kamu, boleh saya ngobrol, namun saya minta izin sambil kamu berbicara dengan saya mempersiapkan alat-alat tulis saya. Nanti kalau datang guru saya sudah siap dengan alat tulis saya. Kenapa dia minta izin? Karena seseorang itu ketika dia berbicara kan dia harus melihat lawan bicaranya. Kan begitu? Mohon maaf saya tidak bisa tidak bisa melihat wajah kamu dalam berbicara, jadi saya izin untuk membereskan buku-buku saya, tulis kertas-kertas saya, alat tulis saya, nanti datang guru saya sudah siap dengan tulisan. Jadi jangan ada waktu saya yang tersia-siakan. Subhanallah. Begitu ketat mereka menjaga yang namanya waktu sehingga hidup mereka lebih berberkah. Jelas ya? Nah, wallahu alam bisawab. Kalau tidak ada yang lain, saya tutup kajian di malam hari ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.